dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe nggak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi seperti biasa saya akan memulai konten pada kali ini. Nah, akhir-akhir ini memang saya jarang online, tapi habis ini saya akan aktif untuk mengupload konten-konten terbaru tentang kesehatan lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe, oke? Oke, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang hepatitis A. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hepatitis A dan apakah itu bahaya? Dan mengapa kita harus tahu? Jadi, kita akan bahas pada konten kali ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tentang hepatitis A, jadi kita akan membahas secara superficial atau secara permukaannya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan hepatitis A? Hepatitis A adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau yang disingkat dengan HAV. Oke, jadi hepatitis A ini bukanlah penyakit mematikan sebenarnya ya kan, tetapi dia ini sangat mudah untuk menular dan juga menyebar. Sehingga kalau ada kasus hepatitis A di Indonesia itu biasa disebut dengan KLB, ya kan? Karena memang dia gampang menular dan itu sudah jarang terjadi. Jadi bisa disebut dengan kejadian luar biasa. Oke, kemudian menurut WHO, diperkirakan setiap tahun ada sekitar 1,4 juta pasien hepatitis A di seluruh dunia. Jadi sebenarnya banyak sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena dia cepat untuk menyebar dan menular. Nah, kalau di dunia ada 1,4 juta pasien, di Indonesia ada berapa ya? Jadi berdasarkan data 2016 sampai 2019, di Indonesia kasus hepatitis A itu ada semakin meningkat ya. Dari grafik ini kita bisa lihat ada 126, 318, 564, dan 2447. Pada tahun 2019 sangatlah tinggi ya, angka 2447 ini. Oke, jadi gimana sih cara menularnya hepatitis A? Kenapa dia bisa sangat-sangat mudah untuk menyebar atau menular? Jadi menularnya itu melalui fekal oral. Apa sih fekal oral itu? Jadi virus itu masuk dari kotoran terinfeksi masuk ke mulut. Jadi dari BAB, feses seperti itu, kemudian masuk ke mulut. Ya, maksudnya gimana? Ya kan? Jadi misalnya kita tidak cuci tangan sebelum makan, ya kan? Itu bisa menjadi suatu penularan, ya kan? Kemudian makanan dan minuman yang dikonsumsi tanpa dimasak, ya kan? Atau belum matang juga bisa. Kemudian tangan yang kotor, ya. Kemudian kebersihan perorangan dan sanitasi yang buruk juga bisa. Jadi sebenarnya penularannya ini karena fekal oral. Fekal oral itu dari feses ke mulut, dari mulut ke feses, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih gejala klinis dari hepatitis A ini? Jika terkena atau terinfeksi dari hepatitis A, maka gejala klinisnya yang pertama adalah demam yang tinggi. Ya, seperti pada umumnya infeksi, maka ada demam ya, kemudian ada lesu dan lelah ya kan? Jadi badan terasa lelah, lesu ya kan? Kemudian mual dan tidak nafsu makan ya, ada gangguan pencernaan di sini, dalam hal ini mual dan nafsu makannya turun ya. Kemudian muntah dan urin seperti teh. Jadi adanya muntah, kadang mual sampai muntah ya. Kemudian adanya urin seperti teh. Maksudnya urin seperti teh gimana? Urinnya warnanya kecoklatan ya. Itu terjadi karena kadar bilirubin yang tinggi ya kan. Sehingga menyebabkan urin berubah warnanya ya kan. Kenapa? Karena ada sesuatu di heparnya atau di hatinya. Salah satunya karena penyebabnya adalah hepatitis A. Oke. Kemudian mata dan pangkal kuku kuning. Jadi ketika sudah terjadi kenaikan bilirubin, ya kan? Bilirubin yang sangat tinggi, tentunya kita bisa melihat dari mata yang putih ini, yang putih sklera namanya ya. Itu kita lihat dia berubah menjadi kuning.
Itu ya. Kemudian berubah lagi, kita lihat dari eh, kuku-kuku. Ya, kukunya biasanya kan putih ya, atau pink ya. Ini berubah jadi kuning. Itulah contoh terkena suatu di hepar atau di hati. Jadi kadar bilirubin yang tinggi itu menyebabkan terjadinya perubahan warna seperti itu. Kemudian berapa lama masa inkubasinya? 10 sampai 50 hari, tapi rata-ratanya 28 hari. Maksudnya gimana? Dari sejak virusnya itu masuk ke tubuh kita akan terinfeksi atau bergejala 10 sampai 50 ya. Jadi dia akan aktif di hari-hari itu. Kemudian masa penyembuhannya kurang lebih 1 sampai 3 minggu tergantung dari imun seseorang ya kan. Kemudian bagaimana penanganan saat kontak atau saat terkena atau terinfeksi, ya kan? Seperti itu. Yang pertama, penderita hepatitis A harus ditangani dan disembuhkan agar tidak menular, terutama seperti itu. Kemudian pengobatannya tidak ada pengobatan khusus karena ini adalah karena virus, jadi biasanya simptomatis atau yang kita berikan kepada pasien adalah simptomatis atau keluhannya, obat untuk meringankan keluhannya seperti itu. Kemudian anak yang demam agar tetap di rumah ya kan. Jadi karena penularannya itu tinggi ya kan, lebih baik anak tetap di rumah ya kan. Kalau sekolah ya kita izin untuk libur terlebih dahulu, oke? Kemudian sterilkan dengan disinfektan lingkungan, ya kan? Ya kita bersihkan ya untuk menghindari seperti biasanya kita disinfektan untuk membunuh kuman-kuman ataupun bakteri yang lainnya ya kan? Nah, kemudian siapa saja sih yang beresiko untuk tertular? Jadi sebenarnya semua orang itu beresiko untuk tertular. Nah, itu adalah gambar mata yang putih menjadi kuning. Itu contohnya jika kadar bilirubinnya atau ada gangguan pada heparnya atau hatinya ya. Kemudian letak hati di mana? Di kanan atas ya. Perut kanan bagian atas, oke? Kemudian bagaimana pencegahan hepatitis A, ya kan? Semua penyakit itu sebenarnya kita bisa cegah, ya kan? Yang pertama adalah masak makanan dengan matang, ya. Jadi masak makanan dan minuman secara matang, ya kan? Kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian menyediakan air bersih, ya kan? Untuk buang air besar kita lakukan di tempatnya, di jamban, ya kan? Jangan di sungai, oke? Kemudian ada juga pencegahan yakni vaksin hepatitis A, seperti itu. Nah, perbedaan hepatitis virus ada A, B, C, D, E. Tapi memang yang paling sembuh baik memang hepatitis A. Hepatitis B ini bisa jadi akut dan kronis, ya kan? Bahkan ada hepatitis E yang akut saja, ya kan? Jadi yang akut saja itu maksudnya gimana? Dia dapat sembuh total seperti itu. Nah, saat terjadi wabah hepatitis A, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini karena biasanya saat adanya peningkatan kasus itu dapat disebut dengan KLB. Ada kriteria tertentu KLB, ada 7 kriteria KLB seperti itu. Kemudian tata laksana kasus intensif, ini kita rawat inap, ya kan, pasiennya. Kemudian kita surveillance, ini tugasnya dokter, nanti pemantauan dan mendata seperti itu melacak tracer gitu ya. Kemudian mengajak masyarakat cuci tangan dengan sabun setelah buang air, oke? Apapun itu, cuci tangan dengan sabun ya dan air mengalir lebih tepatnya. Kemudian penting untuk diperhatikan jangan berbagi peralatan makanan atau minuman ya, karena penularannya mulai dari fekal oral. Jadi lebih baik kita cegah dulu. Seseorang tidak bisa tertular atau kambuh hepatitis A. Penderita hepatitis A tidak harus rawat inap, tetapi harus istirahat karena virus. Tapi tetap harus dipisah semua alat makannya seperti itu, supaya tidak menular dengan orang satu rumah ya kan? Kecuali kalau memang ada gejala yang berat, disarankan untuk di rumah sakit. Oke. Kemudian apalagi yang salah di masyarakat adalah hepatitis A adalah penyakit turunan, bukan ya? Hepatitis A memang penyakit yang menular dari fekal dan juga oral, seperti itu. Jika mengalami gejala, segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oke, cukup sekian konten aku tentang hepatitis A kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya, kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye, see you on the next content. Bye-bye.